Di negara Thailand, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang anak bernama Puak. Ia tinggal berdua bersama sang ibu yang merupakan seorang pengedar bubuk terlarang, di mana profesi yang dijalani oleh ibunya sering kali membuat Puak merasa malu di depan teman sekolah. Namun, sang ibu yang tidak memiliki pilihan harus tetap menjalankan profesi ini demi keberlangsungan hidup keluarganya. เผือกอันนี้เงินค่าขนมนะลูก Meskipun sadar akan perjuangan sang ibu, Puak yang tetap tidak menyukai bubuk terlarang begitupun uang yang dihasilkan ibunya memilih untuk mengambil jalannya sendiri dengan berlatih tinju, mengingat polisi yang bisa datang dan menangkapnya kapan saja. Beberapa tahun kemudian, Puak yang kini sudah beranjak dewasa harus menjalani kehidupan seorang diri karena ibunya telah mendekam di penjara. Ia yang dikenal sebagai anak dari sosok pengedar membuatnya seringkali merasa kesal karena warga sekitar selalu berbicara buruk akan keluarganya. Bahkan kali ini, salah satu warga yang nyeletuk jika alasan si ibu di penjara akibat ingin berhenti dari profesinya pun menjadikannya seketika emosi sehingga... Tak lama, pacar Puak bernama Yuli seketika datang dan berusaha melerai pertikaian. Ia mengingatkannya untuk jangan terbawa suasana saat menghadapi masalah seperti ini. Namun karena rekan orang itu malah semakin memprovokasi, Puak yang sudah tidak dapat membendung amarah pun langsung mengeluarkan sepucuk pistol dari balik pakaiannya dan... Disinilah Puak sekarang dalam perjalanan menuju penjara remaja bersama pria kemayu bernama Pluk yang ditangkap karena diduga sebagai pengedar. Mereka langsung diantar menuju salah satu ruangan dan dipertemukan kepada kepala sipir. Saat dilakukan interogasi mengenai asal daerah, kepala sipir yang memutuskan untuk menempatkan posisi mereka bersama para napi dari daerah lain pun membuat Puak lekas membantah keputusannya. สงสัยมากอยากได้คำตอบ Selesai di situ, kepala sipir langsung membawa Puak bersama Pluk kepada napi senior dari Blok Timur bernama Ber. Ia sengaja melakukan hal ini demi mendidik mereka supaya menyesali perbuatannya. Namun pria tersebut justru malah bertingkah layaknya penguasa dengan meminta secara paksa barang pribadi termasuk celana yang sedang dikenakan Puak saat ini. กางเกงนี้ก็สวยวันนี้ของแท้ปะเนี่ยขอได้ปะ Tidak ingin menimbulkan masalah, Puak yang sebenarnya ingin melawan pun memilih untuk menerima apa yang diinginkan seniornya. Ia menatap tajam pria tersebut dengan ekspresi penuh amarah hingga sempat akan terjadi baku hantam. Namun Ber mengingatkannya untuk tidak macam-macam selama berada di tempat ini dan menyuruh asistennya yang bernama Boy untuk memotong rambut mereka berdua. เอากางเกงเหี้ยอะไรก็ได้ให้แม่งใส่แล้วก็ตัดผม Di sisi lain, kita juga akan diperkenalkan kepada napi senior dari Blok Barat bernama Gus. Ia memiliki kepribadian terbalik dari Ber dan lebih ke menjunjung tinggi ikatan persahabatan, di mana sosok tangan kanannya yang bernama Parang memberitahu terkait kemunculan dua napi baru yang masih satu desa dengan Gus yang membuatnya merasa heran karena seharusnya mereka disatukan dalam kelompok ini. ผมได้ยินมาว่าแม่งมีเด็กเข้ามาใหม่ว่ะ เนี่ยผมรอมันอยู่นะแม่งไม่เห็นมาที่บ้านเราสักทีเลยวะ ทำไมเด็กฝั่งทนเหรอวะ ดาวนองไงดาวนองอ่ะ Malam pertama di dalam sel penjara, Puak bersama teman barunya diminta oleh Boy agar menghampiri Ber yang ingin melakukan ospek terhadap mereka, di mana Puak dengan tegas menolak perintah, sedangkan Pluk memilih untuk tidak membantah perintah dari seniornya. Yang di sana, Ber rupanya sedang membutuhkan servis pun menganggap Pluk sangat cocok dalam melakukan hal seperti ini. Karena menolak, Ber memberikan pilihan lain yakni Pluk akan digilir oleh semua anak buahnya yang ada di sana. Sehingga Pluk yang tidak ingin hal itu terjadi akhirnya tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sementara untuk Puak, Ber menyuruh anak buahnya agar memberikan pelajaran kepada napi baru tersebut. Keesokan harinya saat para napi lain menjalankan aktivitas, Puak yang masih lemas akibat dikeroyok semalaman pun kini masih terbaring di tempat tidur. Dan saat akan mengambil sarapan, ia yang terlihat babak belur membuat Parang bersama rekannya yang kasihan lantas menyarankannya agar bergabung dengan mereka. Namun Puak sama sekali tidak menanggapi hal itu karena menganggap semua napi di tempat ini sama kejamnya. มึงเด็กฝั่งทนนี่ทำไมไม่มาอยู่บ้านพวกกูอ่ะมาอยู่บ้านกูเปล่า Karena nasi sudah habis, Puak yang kelaparan terpaksa meminta sisa kerak demi mengisi perutnya yang keroncongan, di mana napi yang bertugas membagikan makanan seketika tidak berperilaku kooperatif yang membuat Puak merasa terhina akan perlakuannya. Namun Puak memilih untuk menghindari perselisihan dan lekas mencari kursi kosong untuk menikmati makanannya.
ไอ้แกงตีเลยสัตว์ Dan ya, Puak seketika menjadi pusat perhatian saat kembali ditindas oleh Boy. Ia yang tidak dapat berbuat apa-apa memilih untuk memungut kembali sisa makanan yang berserakan, di mana Parang yang menyaksikan hal itu pun merasa kecewa karena beranggapan jika Puak seharusnya memberikan perlawanan, berbeda dengan Gus yang mengaku akan melakukan hal serupa demi keberlangsungan hidupnya. แม่งทำไมมันไม่สวนวะ ถ้าเป็นกูนะเฮียกูถาฟาดหน้าแล้ว เป็นกูก็ท Saat sedang mandi, Puak kembali dihampiri Bear bersama anak buahnya. Ia diberitahu jika apa yang dilakukannya selama berada di penjara seperti mandi, menggunakan kipas angin. Hal tersebut memiliki harganya masing-masing, namun karena di tempat ini sudah pasti tidak memiliki uang, Bear yang sebenarnya hanya ingin menindas pun langsung menyuruh Puak agar segera berlutut dan... Tidak berhenti di situ, Bear kali ini memaksa Pluk agar melakukan hal sama seperti apa yang dilakukan olehnya. Ia mengancam akan digilir tanpa henti oleh semua anak buahnya jika tidak menurut, sehingga tak ada pilihan lain. Pluk yang sebenarnya tidak ingin melakukan hal itu kepada Puak pun terpaksa mengikuti keinginannya meski percobaan pertama dianggap terlalu biasa. Puak yang kali ini melakukan perlawanan harus kembali menerima konsekuensi, yaitu dikeroyok para napi. Ia yang tidak dapat berbuat banyak akibat kalah dalam jumlah hanya bisa menerima penindasan dari mereka, di mana Pluk yang merasa kasihan pun tidak dapat berbuat apa-apa karena Bear memaksa agar meninggalkan Puak begitu saja. Singkat cerita, Puak yang pingsan akibat kelelahan seketika dibangunkan kepala sipir yang menyuruhnya agar berkumpul di lapangan. Dan saat setelah kepala sipir pergi, ia dihampiri oleh Pluk yang datang dengan membawa satu buah jeruk, di mana Pluk bermaksud meminta maaf atas kejadian sebelumnya yang hal itu didasari oleh unsur keterpaksaan. ขอโทษนะมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมสู้มันไม่ได้ Sementara itu, Bear bersama para napi yang sudah lebih dulu tiba di lapangan dihampiri kepala sipir yang heran akan tujuan Bear memukuli Puak, namun pada akhirnya memberikan buah seolah bersikap baik, sehingga Bear yang mengetahui jika Pluk lah yang telah melakukannya, ia pun lantas memberikan pelajaran terhadap pria itu sampai akhirnya... ผมไม่ตอแหลไงไอ้สัสเฮียกูเลี้ยงมือดีไม่ชอบเหรอมึงชอบกูโหดใช่ไหมไอ้เฮียมึงทำอะไรมึงทำอะไรมามึงทำอะไรมาไอ้สัสฮะไอ้เฮียฮะ Puak yang datang tepat waktu langsung mengajukan duel kepada Bear untuk membuktikan siapa yang lebih kuat dari mereka, di mana Boy yang menganggap perkataannya hanya lelucon seketika dibuat tak sadarkan diri oleh Puak hanya dengan satu tendangan, sehingga Parang yang merasa perlu untuk bertindak pun langsung maju ke depan untuk menghentikan perselisihan. พอเหอะกูขอ Di sana Parang bermaksud ingin membawa Puak bersama Pluk ke dalam bloknya, di mana hal itu tentu saja membuat Bear keberatan dan menolak mentah permintaannya. Namun di tengah perdebatan, Gus ikut turun tangan untuk membereskan masalah ini dan meminta Parang agar memilih salah satu dari kedua napi baru tersebut. กูเลือกไอ้เนี่ย มึงชื่ออะไร Setelah menentukan pilihan, Puak yang terpilih untuk pindah ke blok Parang CS pun membuat Gus langsung melepaskan sandal miliknya untuk menampar Puak sebagai bentuk ospek. Dan meskipun Bear masih belum setuju, Gus sama sekali tidak peduli dan bersiteguh akan keputusannya, di mana kepala sipir yang mendengar percakapan mereka langsung setuju dan tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. ไปแยกย้ายกลับบ้านดีกว่าฮะ ซ่านะ Malam harinya, Puak yang hanya berdiam diri seolah menyimpan dendam langsung dihampiri Gus yang lekas memperbolehkan Puak jika ingin membalas perbuatannya tadi. Ia juga memberitahu alasannya tidak membantu Pluk, yaitu karena Puak akan jauh lebih tersiksa jika terus tinggal dengan Bear, sehingga Puak akhirnya berterima kasih dan mulai berteman baik dengan mereka. ำขอบใจเหรอ Sebelum kembali beristirahat, Gus berjanji akan membawakan obat untuk Puak esok hari, sedangkan Parang memberikan sebilah pisau untuk menjaga diri selama berada di tempat ini, sedangkan Pluk yang kini seorang diri dijadikan target baru oleh Bear untuk melampiaskan kekesalannya. เฮียสึกมาใกล้กูอีกนะบอกดิ
Keesokan paginya saat para napi diminta agar berkumpul, Puak yang masih tertidur pulas dibangunkan oleh Gus bersama dengan tangan kanannya. Ia yang beberapa hari lalu sering dianiaya oleh Bir, kini tak sengaja melukai tangan Gus akibat masih teringat akan penderitaan yang dialaminya. Dan tanpa mempermasalahkan hal itu, Gus lekas mengajaknya untuk ikut pergi sarapan. ขอโทษกูไปแดกข้าวได้แล้ว ไปเพื่อน Hari demi hari berlalu, kehidupan Puak berubah drastis semenjak bergabung dengan Gus. Ia tidak lagi mendapat penindasan dan selalu merasa senang karena kesehariannya dipenuhi canda tawa bersama teman-temannya. Sedangkan Pluk yang kini masih bersama Bir malah dijadikan pembantu oleh mereka yang bertugas mencuci pakaian hingga sempak milik semua napi di sana. Beberapa hari kemudian, Puak mendapat kunjungan dari kekasihnya yang ingin menyampaikan sesuatu, di mana Yuli memberitahu jika ibu Puak yang berada di penjara kini sudah meninggal dunia. Ia telah mengurus kematiannya secara layak supaya Puak bisa lebih tenang selama masih berada di tempat ini. Namun bukan hanya itu, Yuli jujur tidak dapat lagi melanjutkan hubungan mengingat Puak yang kini berstatus sebagai narapidana. Di waktu yang sama, Gus juga mendapat kunjungan dari ayahnya. Ia diminta untuk selalu bersikap baik supaya bisa lebih cepat dibebaskan. Si ayah mengaku sudah menyiapkan persyaratan untuk Gus melanjutkan pendidikan di luar kota, serta tinggal bersama saudaranya. Di mana hal itu justru malah membuat Gus kecewa karena mengetahui jika apa yang dikatakan oleh beliau merupakan permintaan dari istri barunya. Sedangkan apa yang diinginkan oleh Gus saat ini hanyalah tinggal berdua, serta mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. แล้วที่ป้าทำทุกอย่างอะมา10 ปีเนี่ย Puak yang lebih dulu meninggalkan ruangan melihat Farang tengah dikeroyok oleh Bir bersama dua anak buahnya. Ia langsung menyerang pria tersebut hingga terjadi baku hantam di antara mereka. Dan tak lama, perkelahian itu pun seketika terhenti akibat diketahui oleh sipir yang berpatroli. Di mana Gus yang menyadari hal itu pun serentak menghampiri Bir untuk menentukan tanggal serta di mana mereka akan melakukan peperangan. สนใจล้างบางกับกูหน่อยเปล่า กูไม่ติดนะ อย่างมึงอะ Tepat di tengah malam, Pluk yang hendak tidur kini diganggu oleh Boy yang ingin melakukan servis. Ia yang tidak dapat memberikan perlawanan, akhirnya menjadi bahan tontonan para napi yang ada di sana, yang pada detik ini kita akan diperlihatkan pada hari di mana Pluk belum dibawa ke penjara tersebut. สำหรับคืนนี้ซ้ายลงใต้น้ำมันอาจจะอุ่นขึ้นมาได้ถ้าเรามีใครสักคนที่อยู่ข้างๆตัวเรา Pada waktu itu, Pluk yang rupanya sering didampingi oleh seorang pria tidak mengetahui jika sosok tersebut merupakan seorang pengedar, di mana si pria yang tiba-tiba dihubungi oleh rekannya terkait polisi yang saat itu akan melakukan penggeledahan membuatnya seketika panik dan pamit pergi begitu saja. Hingga tak lama, polisi mulai berdatangan ke tempat itu sehingga Pluk yang kebetulan ada di sana langsung dijadikan tersangka setelah ditemukannya bukti berupa bubuk haram. มอบยามอยู่ไหน ไม่รู้ เดี๋ยวเข้ามา Dalam kondisi lemas, Pluk yang menyadari jika kali ini Bir memiliki rencana akan menghabisi Puak dengan menggunakan serpihan dari bahan tajam pun keesokan paginya langsung menggagalkan aksi tersebut dengan cara memakan sarapan yang akan dimakan oleh Puak. Ia seketika muntah getih yang membuat Puak sadar jika apa yang dilakukan oleh pria ini adalah demi kebaikannya sehingga ยังไงก็ตาย Bus yang juga tentu tidak terima akan hal tersebut langsung menghampiri Bir untuk mendiskusikan kembali tanggal perang di antara mereka. Dan setelah kedua belah pihak sepakat dalam menentukan hari, ia pun lekas menenangkan Puak supaya tidak melampiaskan emosinya hari ini dan menunggu terlebih dahulu sampai waktunya tiba. Singkat cerita, tibalah hari di mana perang besar akan terjadi, di mana Gus bersama anak buahnya yang sudah siap menyambut kedatangan musuh, lantas menghangatkan suasana supaya tidak tegang dengan mendengarkan musik melalui televisi. Hingga tak lama, Bir bersama anak buahnya menunjukkan bebenguk mereka dan... Di tengah pertarungan, Bir yang rupanya menggunakan pelindung pada bagian perut membuat Gus kesulitan untuk menghadapinya. Ia langsung membalikan keadaan hingga berhasil menusuk Gus beberapa kali. Bersamaan dengan itu, kepala sipir bersama bawahannya seketika datang ke sana langsung menghentikan perang tersebut. พวกมึงทยอยขึ้นบ้านให้หมดมีวันจันทร์กูจะทำเรื่องไต่สวนตั้งแต่ต้นจนจบ
Malam harinya, Gus yang mulai mengalami panas tinggi membuat Puak lekas memeriksa kondisi tubuhnya. Ia sungguh dibuat terkejut saat baru menyadari jika Gus memiliki bekas luka akibat dari perang sebelumnya. Dan karena tidak banyak waktu jika harus mencari alat yang berguna, Puak yang ingin Gus selamat pun langsung bekerja sama dengan Parang untuk melakukan penanganan pertama. Akibat terlalu lama dibiarkan, darah dari bekas luka Gus sebelumnya kini menjadi sulit untuk dikeluarkan, sehingga Puak langsung berteriak berharap ada sipir yang datang membantu. Namun karena hal itu tidak membuahkan hasil, Gus yang tidak ingin merepotkan anak buahnya pun meminta Parang agar mereka berhenti dan lekas melanjutkan tidur tanpa memperdulikan keadaannya. Setelah semuanya tertidur lelap, Gus menyampaikan pesan terakhir yaitu ingin Puak menggantikan posisinya. Ia memberitahu jika semua napi yang ada di tempat ini merupakan segelintir orang terlantar yang tidak memiliki tempat tujuan saat nanti terbebas dari tempat ini. Hingga tak lama, Gus pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. มันกับวันพวกเรานี่แหละฝากผมมาดูแลพวกมันด้วยเถอะต้องเห็นว่า Demi membalaskan dendam, Puak yang kini didampingi oleh Parang dengan gagah berani menemui Bir untuk menentangnya berduel. Ia menawarkan nyawa semua rekannya sebagai taruhan jika kalah dalam pertarungan nanti. Dan setelah kedua belah pihak setuju, mereka berdua lekas pergi untuk mempersiapkan mental serta senjata yang akan digunakannya. โอเคแล้ววันนี้เรามีนัดกันว่ะก่อนนัดยอดส่วนของก็นั่นน่ะชีวิตกูกับชีวิตเพื่อนกู Sekian lama menunggu, Bir akhirnya datang dengan mengenakan pakaian tempur, sehingga Puak yang tidak ingin ada kecurangan segera menyuruhnya untuk melepaskan pakaian. Dan sesuai prediksi, Bir yang melindungi bagian perutnya dengan alas makan yang terbuat dari logam pun membuat Puak memanfaatkan situasi sebaik mungkin untuk menghabisinya sehingga... Setelah Bir dipastikan mati, masalah lain seketika muncul saat kepala sipir mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Ia memukuli setiap napi yang terlibat dan menyuruh sisanya agar kembali ke tempat masing-masing. Sementara untuk Puak bersama rekan yang merencanakan pertarungan harus mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya saat ini. Disinilah mereka sekarang dikurung dalam ruangan isolasi supaya menyesali perbuatannya. Hingga tak lama, kepala sipir juga datang ke sana dengan membawa makanan yang lebih layak untuk dikonsumsi. Yang di sini, kepala sipir mengingatkan Puak dengan Parang agar berperilaku lebih baik jika ingin lebih cepat terbebas dari hukuman. Karena mulai hari ini, mereka berdua akan dipindahkan ke penjara lain secara terpisah. Di มึงจะได้อยู่แดนสวรรค์แห่งนี้ไปนานๆกับกู Tamat?